Puasa sunnah rawatib atau puasa sunnah yang sudah ditentukan waktunya seperti puasa tanggal 6 Syawal ataupun setiap hari Senin dan Kamis, maka cara niatnya adalah bermaksud puasa dan menyebut puasa yang akan dilakukan. Contohnya nawaitu shauma yaumil khamis. Aku niat puasa hari Kamis. Nah, yang kedua, sunnah mutlak. Nah, sunnah mutlak itu apa sunnah mutlak? Jadi dalam puasa itu kan ada tiga. Puasa fardu, puasa sunnah rawatib, puasa mutlak. Nah, puasa sunnah rawatib yang seperti tadi ada waktu-waktu tertentu seperti puasa Daud, puasa Yaumul Khubah, puasa hari Senin sama Kamis, atau puasa tanggal 6 Syawal, atau puasa Asyura, itu kan sudah ditentukan waktu-waktu puasa sunnahnya. Itu disebutkan sunnah rawatib. Adapun sunnah mutlak, ya itu sunnah mutlak itu puasa aja. Contohnya kita hari ini nggak ada apa-apa. Contohnya kan kayak sebagai contoh lah, kita sekarang itu nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, tapi nanti ada makanan habis maghrib, nanti di masjid ada hidangan gitu contohnya. Nah itu boleh, itu puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah contohnya dia puasanya itu puasa aja gitu. Nah berharap tetap kita tuh dapat pahala. Nah, puasa mutlak, puasa sunnah mutlak atau puasa sunnah di selain hari-hari yang telah ditentukan. Waktu puasa sunnah mutlak tidak ditentukan oleh syariat. Nah, akan tetapi orang yang ingin berpuasa itu sendiri yang menentukan waktunya. Cara niatnya adalah cukup bermaksud untuk berpuasa, cuma satu saja. Nah, aku sengaja berpuasa, udah. Sengaja aku berpuasa sudah cukup, itu untuk berniat untuk sholat puasa sunnah mutlak. Nah, catatan, niat tidak harus menggunakan bahasa Arab. Nah, tidak harus menggunakan bahasa Arab. Niat dengan bahasa apapun maka puasanya tetap sah. Nah, jadi kalau kita mau ngajarin kepada orang Indonesia ataupun kepada orang orang mu'alaf kan, contoh orang mu'alafnya itu orang Indonesia, kita aja pakai bahasa Indonesia. Kalau seandainya dia itu orang Jepang, ini dia bahasa Jepang. Kalau nggak tahu bahasa Jepang, kan ada terjemahin pakai Google Translate bisa. Nah, insya Allah. Nah, yang kemudian waktu niat. Nah, waktu niat. Kebanyakan masyarakat menganggap waktunya itu setelah sahur. Kalau nggak sahur itu nggak bisa niat, ataupun niat itu harus bangun dulu, tidur, habis tarawih kita tidur, terus kita bangun, baru kita niat. Nah, itu sebenarnya bukan seperti itu, tidak seperti itu. Waktu niat itu adalah ketika setelah maghrib. Nah, setelah berpuasa itu waktu itu sudah bisa untuk berniat. Nah, karena gantinya hari orang Arab itu ya disyariatkan setelah maghrib. Nah, setelah maghrib. Jadi kalau hari ini hari Ahad, berarti kalau maghrib itu udah hari Senin. Itu untuk orang Arab. Nah, dan syariat juga seperti itu. Nah, berbeda kan kalau kita kan gantinya hari itu setelah jam 12 malam kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah sampai maghrib, nah itu kita udah bisa berniat untuk berpuasa untuk esok harinya. Nah, waktu niat dalam puasa ada dua macam. Yang pertama, puasa fardu. Untuk puasa fardu, niat harus dilakukan sebelum terbitnya fajar. Nah, itu batasnya. Nah, yaitu sebelum masuk waktu subuh. Catatan, semua niat dalam ibadah dilakukan di awal memulai pekerjaan ibadahnya, kecuali puasa yang cara niatnya adalah bisa dilakukan pada malam hari, jauh-jauh sebelum fajar shadiq. Asalkan sudah memasuki harinya, yaitu sudah masuk maghrib. Artinya jika sudah masuk maghrib, maka kita telah memasuki hari baru, dan saat itulah kita sudah bisa sah untuk memulai niat untuk hari esok, dan waktunya terbentang hingga waktu subuh tiba. Nah, ini pengecualian niatnya di dalam puasa. Kalau niat di dalam sholat, niat di dalam untuk berwudu, niat di ibadah-ibadah lain, itu harus dilakukan sebelum beribadah. Nah, kita mau sholat contohnya, kita harus niat dulu sebelumnya.
usolli sunnatan apa gitu, usolli fardhu maghribi salah rakaatin. Tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia juga bisa. Tapi tidak harus juga untuk mengucapkan, yang harus itu adalah mengucap dihadirkan dalam hati. Itu. Tapi kalau dalam niat puasa, itu boleh di jauh-jauh waktunya. Nah, mulainya tuh dari maghrib, nah batasnya itu sampai subuh. Nah, itu batas untuk niatnya. Kemudian puasa sunnah, itu yang puasa fardu yang tadi. Puasa sunnah untuk puasa sunnah tidak diharuskan niat pada malam harinya, tetapi boleh berniat di pagi hari dengan 2 syarat. Nah, boleh kita habis sholat subuh seperti ini, nah kita boleh niat sekarang, tapi ada 2 syaratnya. Ini sebagai berikut: belum tergelincirnya matahari, nah, itu yang pertama. Yang kedua, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, yang tersebut di atas seperti makan atau minum. Nah, habis sholat subuh, nah kita belum niat, nah belum tergelincir matahari, dan kita tuh belum minum dan belum makan. Nah, itu nggak apa-apa untuk berniat puasa sunnah, bukan puasa fardu. Beda. Bukan puasa Ramadan, beda. Nah, kalau seandainya kita tuh melakukan puasa sunnah kan, boleh setelah subuh kita untuk berniat. Nah, kemudian sekilas perbedaan ulama dalam niat puasa wajib. Nah, imam di syariat kita itu di dalam Islam itu ada 4 mazhab. Mazhab dari Imam Syafi'i itu mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Nah, pertanyaan, kenapa imam itu berbeda-beda dan kita tuh harus berpendapat satu? Nah, kenapa kita harus semuanya harus mazhab Syafi'i? Mereka itu harus maksudnya Indonesia itu kebanyakannya ditentukan imam mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita lihat di Pakistan, di Turki sana imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi. Nah, kenapa seperti itu? Nah, dan kenapa imam itu berbeda-beda pendapat? Nah, ini pertanyaannya. Jadi imam itu berbeda-beda pendapat, itu ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya itu adalah melengkapi ajaran Nabi Muhammad SAW, melengkapi hadisnya yang tidak ada di mazhab Hanafi, bisa kita ambil mazhab di Syafi'i. Yang tidak ada di dalam Syafi'i, kita bisa ambil solusi di Imam Maliki. Nah, seperti itu. Nah, dan tidak ada saling merendah-rendahkan. Nah, Imam Syafi'i yang paling tinggi, Imam Maliki itu cuman nggak ada apa-apa itu. Ataupun Imam Maliki yang paling gampang, Imam Syafi'i itu paling susah. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Tidak boleh seperti itu. Ini masalah adab ini maksudnya. Nah, terus kenapa kita harus satu Indonesia ini mayoritasnya itu bermazhab Syafi'i? Karena kalau seandainya kita itu bebas ambil mazhab, contohnya saya mazhab Syafi'i, terus ayah saya mazhab Maliki, terus adik saya mazhab Hanafi. Nah, kalau andaikan terjadi seperti itu, maka akan terjadi kebingungan ataupun terjadi kejahilan di dalam umat Islam sekarang nanti. Nah, kenapa? Iya, karena kalau kita contohnya ada satu perbuatan yang makruh dilakuin di mazhab Syafi'i, tapi kalau di dalam mazhab Maliki, Hambali ataupun Hanafi itu ada satu kelakuan yang haram. Nah, jadi kalau kita hidup sama mereka, nanti kalau kita udah bercampur aduk, kehidupan kita jadi susah. Sebagai contoh, catur, contohnya orang mungkin main catur. Nah, catur itu kalau dalam mazhab Maliki, Hambali ataupun Hanafi itu haram. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i itu makruh. Nah, ada juga mengatakan mazhab makruhnya itu makruh mendekatkan keharaman. Nah, seakan-akan kita itu memegang daging babi. Nah, seperti itu.
Nah, kalau seandainya kan kita itu udah bercampur aduk semuanya nih. Teman-teman kita ada satu Hambali, Hanafi, satu Maliki, terus kita Syafi'i. Nah, udah kita tuh udah di jelek-jelekin. Wah, itu haram, apa enggak belajar tah gini segala macam. Nah, akan berpecah belah umatnya. Maka ini kan kebijakan ulama ya, untuk mempersatukan umat, maka ditentukan negara ini ataupun sesuai dakwahnya kan. Kalau di Indonesia yang paling pertama datang ke Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i, maka semua Indonesia itu menjadi mengikutkan mazhab Syafi'i. Nah, seperti itu. Nah, sekilas perbedaan ulama dalam niat puasa wajib. Nah, yang pertama mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, dan Imam Hambali, niat puasa harus dilakukan setiap malam sebelum terbit fajar shadiq. Dan satu kali niat hanya untuk satu kali puasa. Nah, mazhab kita itu waktunya kapan? Waktu berpuasa, waktunya berpuasa ketika maghrib, habis maghrib itu boleh berniat, sehingga